KPMS. The new home of progressive rock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya Sabudaya, Simkuring Barinjen di Sarapun Channel. Tepang deui dina program ngador, ngawangkong, ngagual tutungkusan budaya. Dangat ayeuna Sadabun Channel baris ngawangkong sareng salah sawios musisi perjalanan anjeunna dugi tiasa ngajar terus ngamuridkeun kana sanesna, urang langsung ngobrol bae sareng narasumber. Assalamualaikum Kang Indra. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kang Indra nepangkeun abdi Barinjen di Sadabun Channel. Hoyong ngobrol mumpung panginten negeunya hasilnya biasana kan sibuk gitunya ngalatih di ngedramnya bisnis drum personil. Kang Indra, Kang Indra kapungkur tepangna sareng musik kumaha sih motivasina janten hoyong saya mah dunia musik we akan digeluti itu mah. Jadi dulu karena lingkungan keluarga memang mulai dari abah, kakak-kakak semua memang musisi, karena setiap hari telinga kita kelatih sama musik-musik yang malum 90-an, 80-an sama rock nih, suara drum, gitar, kelatih seperti itu, sehingga mulai dari SMP sudah termotivasi kayaknya enak nih main drum. Oh, gitu ya. Pengen jadi drummer aja deh gitu. Cita-cita dari SMP sebetulnya. Dari SMP udah. Karena lingkungan kan setiap pagi kakak nyetel musik. Kayaknya enak nih kalau main drum gitu. Jadi emang udah kelatih lah setiap hari ya. Baraya Sabudaya ternyata unik. Seorang Indra ini mulai hobi terhadap musiknya karena memang kakak-kakaknya, saudara-saudaranya itu seniman semua gitu. Nah tadi terlintas sama abah itu siapa sih? Abah kakak saya kebetulan dia salah satu pimpinan dari Padepokan Seni Tunjung Barebat juga. Abah Ayep. Oh ya. Abah Ayep. Abah Ayep. Dulu tuh abah itu sebelum jadi penari dia itu seorang musisi juga. Jadi dia dulu memang kursus tari, kemudian terjun dulu ke dunia musik. Nah, mulai dari 2010 ke sini mulai jadi penari lagi. Oh berarti adik kakak dengan Abah Ayep, pemilik Padepokan Seni Tunjung Barebat. Oh, berarti benar Baraya Sabudaya keluarga seniman. Kenapa bisa jadi terjun ke musik tadi udah kan Terbentuk dari lingkungan di rumahnya. Kursus atau napi kumaha atau napi ikut-ikutan oke kumaha? Dulu waktu keluar sekolah tahun 97 kan ayah itu nyuruh kuliah ya, karena memang saya motivasi pingin jadi musisi. Kuat gitu Ya, kuat. Makanya kata ayah udah aja kalau mau sekolah musik aja. Waktu itu saya ngikutin di salah satu sekolah musik yang ada di Bandung, yaitu Yayasan Pendidikan Musik, kurang lebih setahun setengah. Dan dari situ ya mulai perjalanan pentas, main di kafe, kayak main di hotel di mana. Nah karena mungkin ya karena kan ada titik jenuh ya. Kayaknya lebih enak nih kalau punya sedikit ilmu bisa dilatihkan ke orang lain juga, sambil saya melatih diri sendiri dan memberikan ilmu juga kepada yang lain yang pingin bisa lah kasarnya gitu. Makanya saya sedikit demi sedikit ngebangun lembaga pendidikan musik bersama dengan abah yang mudah-mudahan bisa berbarengan dalam kemajuan. Baraya Sabudaya ternyata bukan
untuk sendiri itu berpikir Kang Indra ini pernah main di kafe, di hotel bukan untuk kepentingan sendiri, ternyata dia punya cita-cita ingin mengembangkan skill yang dia miliki itu bisa diterapkan kepada saudara-saudara. Sebetulnya ini suatu wadah yang besar, dalam arti di dalam satu wadah itu ada 2 divisi, karena kan nama dasarnya sendiri adalah Lembaga Pendidikan Musik dan Seni. Nah, di dalam Lembaga Pendidikan Musik dan Seni itu ada 2 divisi, yaitu divisi budaya dan divisi seni musik. Kebetulan budaya yang mimpin Abah Ayep, dan seni musik, divisi seni musik kebetulan saya. Jadi tetap dalam satu wadah, cuman dari satu wadah tersebut ada 2 divisi. Ada 2 divisi. Ya, yang tiap divisi mempunyai jurusan masing-masing. Oh, Kang Indra khusus di divisi musiknya. Oh, udah berapa lama buka kursus drum itu? Saya kan berdiri tahun 2000 ya. Pertama ngebangun itu tahun 2000, dan kemudian berjalan 2 tahun, karena untuk mendapatkan SK kan kita harus berjalan dulu ya. Kalau dihitung formalnya mungkin 2002 baru formal. 2002 formal, kemudian saya berjalan seperti biasa, dan karena kakak Abah itu ada pingin mempunyai juga tempat untuk berlatih pada tahun 2012 kurang lebih ya. Apa salahnya sih disatuin? Disatuin kan ada jadi satu lembaga ya, 2 divisi itu. Jadi bagus lah gitu. Jadi saling sharing, nanti suatu saat ada kolaborasi antara musik dengan seni tradisi. Nah, nanti kan harapannya seperti itu, bagus lah. Nah, Kang Indra, sekarang Kang Indra banyak yang ingin kursus gitu. Udah berapa murid? Waduh, kalau saya hitung udah banyak lah, kurang lebih dari 200-300 orang yang pernah tercatat di sini. Mungkin kalau untuk angkatan tahun sekarang ya, karena kita tahu sendiri bagaimana kan zaman ini lagi di dengan adanya pandemi, memang ada penurunan daripada pendaftar gitu. Dan seperti sebelum waktu pandemi memang banyak gitu. Nah, Bahasa Budaya ternyata banyak ya yang mau kursus drum ke lembaga pendidikannya Kang Indra dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam wilayah. Kembali lagi Kang Indra ke obrolan kita, ada nggak anak didiknya menjadi satu musisi handal? Kalau untuk ada beberapa mungkin. Ya, kalau untuk jebolan sih alhamdulillah ya sebagian. Kalau saya tidak akan menyebutkan siapa itu muridnya, atau yang merasa mereka punya ilmu dari siapa, hanya dia sendiri yang mungkin yang bisa aku. Cuman kalau buat saya sendiri, alhamdulillah dari beberapa siswa ada yang udah menjadi artis, jadi drummer ya adisional yang dibutuhin. Cuman kalau saya nggak mau munafik, nggak akan nyebutin si ini loh, takutnya dia sayang aku, dianya nggak. Nah, itu bagus lah. Jadi bagus lah. Kan tadi ada beberapa personil yang di kursus di lembaga pendidikan musik di Kang Indra. Alhamdulillah ada yang ikut audisional. Ayolah kita berlatih membuat satu karya untuk kemajuan daerah khususnya, untuk kebanggaan orang tua. Nah, kembali Kang Indra. Kang Indra punya harapan nggak, bagaimana harapan ke depan, misalkan ini tetap berjalan, terus ada penerusnya, ada saran buat para penolong? Kalau buat saya sendiri sih dalam hal bidang musik, mungkin untuk wilayah Bandung Barat pada khususnya memang kita kurang kurang didukung. Yang pertama venue atau tempat untuk menyelenggarakan, yang kedua perizinan. Sehingga saya pun saat ini untuk menampilkan hasil didikan itu susah, mau di mana? Hanya lewat medsos doang. Lewat ininya, medsos, ya. Jadi nggak bisa langsung kita bikin event. Ya. Nah, Kang Indra, kaitannya dengan event, susah nggak kalau kita bikin ini anak didik saya itu udah keren, gitarnya segala macamnya, drumnya juga udah keren, tapi punya rencana bikin event, terbentur permasalahan kalau mau bikin event itu apa aja sih yang menjadi hambatan hingga anak buahnya tidak tereksplor? Itu tadi, yang pertama venue sendiri. Sekarang kan tempat-tempat khususnya di Kecamatan Padalarang ya, tempat saya ini berada, agak susah. Itu yang pertama.
Yang kedua perizinan. Kadang kan mungkin dari beberapa birokrasi ada yang mengizinkan, ini tidak, ini tidak. Ya saya juga bingung. Di satu sisi saya ingin menampilkan anak didik saya, hasil dari pendidikan saya. Di sisi lain saya nggak mau bikin acara yang ilegal. Takut terbentur dengan hukum segala macam. Makanya ya untuk saat ini mungkin kita hanya bermain di medsos doang lah. Ya. Memanfaatkan yang ada. Ya. Nah Kang Indra, tadi ada satu permasalahan yang menjadi batu sandungan. Nah solusinya tadi kan di medsos. Ya. Nah selain di medsos, misalkan kita kan punya anak didik yang harus tereksplor skillnya, terus minimal memberikan motivasi kepada yang lain. Nah sekarang dari media promosi untuk tetap berjalan, tetap mereka semangat berlatih melalui promosi selain medsos apa gitu? Ya paling Hubungan saudara atau paling teman-teman? ya paling lewat relasi-relasi musik juga ya. Relasi musik selain kita di dunia medsos baik YouTube, Instagram atau segala apapun itu. Yang kedua ya lewat relasi. Ya itu aja sih. Karena kan ya kita mau, kata saya tadi juga bilang nggak bisa, kita mau promo nampilin anak-anak sekaligus promo supaya banyak peminat dengan ngadain event, karena kan tempat sudah nggak bisa. Oh, Balai Desa Budaya ternyata hambatan-hambatan untuk mengeksplor hasil karya itu suka terbentur dengan view-nya, terus perizinannya juga, itu yang mungkin bukan hambatan karena memang kesibukan dari pihak yang berwenang dalam menangani hal ini. Nah, ada nggak harapan dari pemerintah, karena kan Kang Indra ini salah satu lembaga pendidikan, seharusnya kan ini ikut memberikan kontribusi terhadap program pemerintah juga melalui media seni musik, mendidik anak-anaknya supaya tetap mempunyai karya untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah. Saran yang diharapkan dari pihak pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap lembaga pendidikan Kang Indra itu apa? Sebelumnya saya mau nyeritain dulu ya. Jadi dari beberapa siswa itu ada 2 orang yang pernah mengikuti kejuaraan dengan drummer dari Amerika, dari luar negeri, dan dia mendapatkan Ada yang dari Amerika. Yang satu lagi udah ada yang mengajar di salah satu lembaga pendidikan di Italia. Oh, jebolan dari Iya, di sini. lembaga pendidikan ini. Kita logikanya gini aja nih. Ada orang yang sekolah di sini, berangkat ke Italia, kemudian ditanya, "Sekolah di mana?" Nggak mungkin dia bilang sekolah di Cibubur. Tapi pasti dia akan bilang sekolahnya di Indonesia, Jawa Barat dan Bandung Barat. Saya Tidak detail lokasinya di mana. Ironisnya gini, anak buah saya udah ada yang ke Eropa loh. Ada nggak ngeh dari pihak sendiri? Ini salah satu pendidikan musik di Bandung Barat. Kita udah terkenal nih Bandung Barat lewat musiknya nih di Eropa. Nah jadi saya kadang, kontribusinya apa? Saya sebetulnya tidak bukan saya naib, saya tidak meminta bantuan atau apapun, hanya saya minta tolonglah permudah segala urusan perizinan di saat kita pingin mengadain event atau apa. Yang kedua, ada loh disediain tempat, padahal kan kalau kita lihat pada orang itu luas potensi musisinya banyak, potensi musisinya banyak yang kalau misalkan ada satu venue yang disediakan oleh pemerintah, insya Allah pada keluar loh musisi-musisi. Ya Membuat karya mereka masing-masing lebih semangat gitu kan? Ya lebih semangat, karena ya itu harapannya sih. Saya nggak muluk-muluk minta bantuan atau apa, yang penting mah masyarakat birokrasi sendiri mempermudah perizinan, yang udah menyiapkan tempat. Ini loh buat musisi Bandung Barat, di sini loh kalau mau berkreasi, mau tampil apapun. Cuma itu aja, tidak lebih gitu. Oh begitu katanya Balai Desa Budaya. Pernah nggak Kang Indra bikin event nih, jadi nggak jadi karena memang ribet perizinan atau gimana? Ya sering sih kalau seperti itu. Sering, karena dulu kan di Padalarang itu banyak kasus-kasus kalau ada band selalu ada berantem segala macam, sehingga mungkin dari pihak yang lain ada dari safety keamanan mungkin dia lebih ya. Jadi meragukan lah kemarin gini gitu. Ya memang gimana ya, kembali lagi ke ya kitanya sendiri sebagai musisi, jangan cekasar nama tong kampring lah jadi lah laco, jangan sampai nikmati lah hasil karya saudara saya nih.
Kang Ida mungkin dari pihak pemerintah bukannya tidak mensupport karena memang ketidaktahuan di daerah A, B, C ada satu lembaga atau memang pernah komunikasi ke sana tidak ada respon sama sekali. Kalau masalah ketidaktahuan sih menurut saya tidak mungkin karena kan saya terdaftar. Jadi salah satu lembaga di Dinas Pendidikan baik dari di budayanya sendiri. Jadi kalau saya lihat dari pihak birokrasi itu mereka fokusnya bukan di musik. Kemarin bukan di musik, jadi lebih ke olahraga dan budaya. Yang saya lihat seperti itu. Maaf saya bukan membandingkan, ada salah satu kabupaten lain yang ada fokus di musik sehingga setiap khususan dikasih surat ditampilkan setiap beberapa bulan sekali. Ada yang seperti itu mungkin untuk karena evaluasi ya mungkin itu karyanya. program-program dari tiap pemerintahan mungkin berbeda. Karena mungkin di Bandung Barat hanya fokus di budaya dan olahraga atau apapun itu selain musik. Tapi kan kalau menurut saya musik pun itu adalah salah satu seni ya mungkin belum lah karena mungkin tadi dari pihak pemerintah juga banyak yang harus dipikirkan. Insya Allah mudah-mudahan dengan media Sadabun Channel bisa ada kunjungan dari pihak pemerintah perhatikan. Jadi alhamdulillah ini mencetak generasi muda untuk mempunyai karya yang positif melalui media musik. Begitu Pak Ida. Nah Kang Ida kanggo hatur pamungkas catur bilih aya kanggo saran wejangan kanggo murang kali anu dibawa Kang Indra mangga supados mereka termotivasi untuk tetap berkarya, tetap berlatih, apapun itu bidangnya selama positif. Mangga diuningakeun. Yang pertama sih kalau buat saya sendiri untuk para alumni, baik para peserta didik ataupun pada umumnya untuk musisi wilayah Padalarang dan Bandung Barat hanya satu modal kita untuk bisa lebih maju. Yang pertama jaga attitude. Nah, itu attitude adalah modal. Skill nomor 2, attitude dulu. Sebab dengan attitude mana ada attitude kita jelek, mana ada orang yang mau pakai kita. Itu yang pertama. Yang kedua tetap berkarya. Jangan putus harapan dengan dengan kondisi apapun. Kondisi seperti ini kita berkreasi apa aja lah. Yang penting ya tetap bisa berkarya karena jangan selalu berpikiran bahwa kita berkarya harus selalu menghasilkan uang. Itu efek daripada apa yang kita lakukan. Benar. Itu setuju. Ya itu. Jadi nggak perlu wah gua nih harus main harus dapat uang sekian, nggak gitu. Seniman itu nggak gitu, main dulu urusan Allah. Nah itu mungkin itu ya, hanya itu aja. Jadi sebelum kita punya minta ABCD perlihatkan dulu karya kita layak enggak gitu gawe dulu lah, kerja dulu lah, gampang gitu. Nanti juga kalau memang udah kerja karyanya dipakai oleh masyarakat datang dengan sendirinya hal seperti itu. Demikian Balai Sabudaya obrolan kita dengan seorang Kang Indra, Ketua Lembaga Pendidikan Kursus Drum, panjang lebar memberikan motivasi terhadap kaum pemuda khususnya untuk tetap berkarya. Terus juga tadi ada obrolan hambatan-hambatan dalam berkarya, hasil karya yang mau diekspor harus ada izin, itu memang harus, tapi tolong dong dipermudah karena kan maksud Kang Indra membuat event mengekspor anak didiknya supaya teman-teman atau pemuda yang lainnya termotivasi untuk ikut berlatih membuat satu karya. Demikian obrolan kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.